Di halaman rumah, pinggir jalan, atau bahkan di tepi kebun yang kita lewati setiap hari, ada tanaman kecil yang sering tak kita hiraukan. Bahkan, tak jarang kita injak tanpa sengaja. Tapi siapa sangka, tanaman itu ternyata menyimpan segudang khasiat yang luar biasa, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Namanya mungkin terdengar lucu dan sederhana, putri malu. Tapi jangan tertipu oleh namanya yang manis atau daunnya yang pemalu ketika disentuh. Karena sesungguhnya ia adalah tanaman herbal yang telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional. Putri malu, atau dalam istilah ilmiahnya Mimosa pudica, dikenal karena daunnya yang langsung mengatup saat disentuh. Reaksi ini terlihat seolah-olah tanaman itu malu. Namun, di balik gerakannya yang unik itu, terkandung senyawa aktif yang telah diteliti memiliki efek menenangkan, antiinflamasi, dan bahkan bisa membantu menurunkan tekanan darah serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Hebatnya lagi, hampir seluruh bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan, daun, akar, dan batangnya. Di berbagai daerah, putri malu biasa diolah menjadi rebusan, ramuan, bahkan salep tradisional. Di beberapa wilayah, rebusan akarnya digunakan untuk menenangkan tubuh, mengatasi demam, atau meredakan nyeri sendi. Sedangkan daunnya bisa dijadikan ramuan untuk mengatasi masalah pencernaan ringan atau untuk mempercepat penyembuhan luka di kulit. Ini bukan sekadar mitos atau warisan turun-temurun, karena kini semakin banyak penelitian ilmiah yang mulai membuktikan manfaat nyata dari tanaman kecil ini. Bagi para lansia, menjaga kesehatan secara alami menjadi prioritas utama. Tidak semua obat kimia cocok untuk tubuh yang sudah menua. Kadang, obat yang dulunya aman saat muda, kini justru bisa menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, alternatif alami seperti tanaman putri malu bisa menjadi pilihan cerdas, selama digunakan dengan bijak dan dalam pengawasan yang tepat. Mungkin sebagian dari kita masih ragu, apakah benar tanaman sepinggir jalan bisa membantu tubuh tetap sehat dan bugar? Pertanyaan ini sangat wajar. Tapi saat kita melihat kembali ke alam, kita akan sadar bahwa banyak solusi kesehatan justru tersembunyi di tempat-tempat sederhana. Alam menyediakan banyak jawaban, hanya saja kadang kita terlalu terburu-buru melewatinya. Dan kali ini, kita akan membahas satu persatu manfaat luar biasa dari tanaman putri malu bagi para lansia. Mulai dari membantu tidur lebih nyenyak, meredakan nyeri di persendian, hingga menenangkan saraf. Semua akan dijelaskan secara rinci, dengan cara yang mudah dipahami dan tetap aman untuk dipraktikkan. Jadi, mari kita buka lembaran pertama dalam perjalanan mengenal kembali tanaman sederhana ini. Sebuah tanaman yang kecil, tapi manfaatnya bisa sangat besar. Kita mulai dari salah satu masalah yang paling sering dialami oleh para lansia, yaitu gangguan tidur. Sulit tidur di malam hari, sering terbangun, atau merasa gelisah tanpa sebab. Nah, ternyata putri malu punya peran besar dalam hal ini. Mari kita bahas lebih dalam. Tidur adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi seiring bertambahnya usia, kualitas tidur kita sering kali menurun. Banyak lansia yang mengeluhkan sulit tidur di malam hari, sering terbangun pukul 2 atau 3 dini hari tanpa sebab, lalu tidak bisa tidur lagi hingga pagi. Akibatnya, tubuh terasa lelah, pikiran pun mudah gelisah. Dalam jangka panjang, kurang tidur bisa menurunkan daya tahan tubuh, mempercepat penuaan sel, dan membuat kesehatan jantung terganggu. Salah satu penyebab gangguan tidur pada lansia adalah penurunan produksi hormon melatonin, hormon alami yang mengatur siklus tidur dan bangun. Selain itu, kecemasan ringan, rasa nyeri di tubuh, atau terlalu banyak pikiran juga menjadi faktor pemicu sulit tidur. Disinilah putri malu menunjukkan keunggulannya sebagai tanaman alami yang memiliki efek sedatif ringan atau menenangkan sistem saraf. Dalam pengobatan tradisional, daun putri malu direbus dan diminum airnya sebagai teh herbal sebelum tidur. Ramuan ini dikenal di berbagai budaya karena kemampuannya menenangkan pikiran yang gelisah dan mengurangi ketegangan otot. Beberapa peneliti juga menemukan bahwa ekstrak tanaman ini mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid, dua zat aktif yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menciptakan efek rileks, hampir mirip seperti obat tidur ringan, tapi lebih lembut dan alami. Bagi sahabat sehat yang sering mengalami insomnia ringan atau tidur tidak nyenyak, rebusan putri malu bisa menjadi alternatif yang layak dicoba. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Ambil segenggam daun putri malu yang masih segar, cuci bersih, lalu rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minumlah saat airnya hangat, sekitar 1 jam sebelum tidur. Efeknya tidak selalu instan, tapi jika dilakukan rutin selama beberapa hari, tubuh akan mulai merespons dengan lebih baik. Tak hanya membantu tidur lebih nyenyak,
Efek menenangkan dari Putri Malu juga membuat pikiran lebih damai. Ini sangat membantu bagi lansia yang sedang menghadapi kecemasan karena kesepian, kehilangan pasangan hidup, atau tekanan batin lainnya. Ketika tubuh tenang dan pikiran damai, kualitas tidur pun meningkat. Namun perlu diingat, meskipun alami, Putri Malu tetap harus digunakan dengan bijak. Jangan dikonsumsi berlebihan, dan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan obat penenang dari dokter tanpa persetujuan medis. Konsultasi tetap penting, terutama bagi sahabat sehat yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti ginjal atau liver. Ada satu cerita menarik dari seorang lansia di daerah pedesaan Jawa. Ia telah bertahun-tahun mengalami gangguan tidur dan mencoba berbagai macam cara, mulai dari pijat, minum susu hangat, sampai berdoa sebelum tidur. Tapi setelah ia mengenal ramuan dari Putri Malu dan rutin mengonsumsinya seminggu sekali, ia merasa lebih cepat terlelap dan tidak mudah terbangun tengah malam. Bagi beliau, ini bukan keajaiban, tapi bukti nyata bahwa alam bisa menjadi sahabat terbaik untuk kesehatan. Ketika tidur kembali berkualitas, lansia bisa bangun dengan lebih segar. Aktivitas harian jadi lebih ringan, dan semangat hidup pun meningkat. Tubuh yang beristirahat dengan baik akan memperbaiki dirinya sendiri. Itulah salah satu rahasia awet muda dan panjang umur secara alami. Setelah tahu bahwa Putri Malu dapat menjadi teman tidur alami bagi lansia, mari kita lihat bagaimana tanaman ini juga bisa membantu tubuh bergerak lebih nyaman. Apalagi kalau bukan soal sendi dan rasa nyeri yang sering muncul di usia senja. Salah satu tantangan terbesar yang dialami oleh banyak lansia adalah nyeri sendi. Lutut terasa ngilu saat bangun tidur, pinggul nyeri ketika berjalan terlalu lama, bahkan jari-jari tangan bisa terasa kaku ketika digerakkan. Ini bukan sekadar rasa tidak nyaman, tapi bisa sangat mengganggu aktivitas harian. Bagi sebagian orang, nyeri sendi bahkan membuat mereka enggan untuk bergerak atau takut jatuh karena lutut terasa tak kuat menopang tubuh. Masalah nyeri sendi ini umumnya disebabkan oleh radang sendi atau yang sering kita kenal dengan sebutan rematik dan osteoartritis. Peradangan ini membuat jaringan lunak di antara persendian menjadi rusak secara perlahan, dan seiring waktu, tulang bisa saling bergesekan, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Disinilah Putri Malu menawarkan solusi alami yang sangat menarik. Dalam dunia pengobatan tradisional, tanaman ini telah lama digunakan untuk meredakan peradangan dan nyeri. Kandungan mimosine, tanin, dan alkaloid di dalamnya diketahui memiliki efek antiinflamasi yang membantu mengurangi bengkak dan nyeri pada sendi. Selain itu, senyawa ini juga bekerja sebagai analgesik ringan, yaitu pereda nyeri alami tanpa efek samping berat seperti obat kimia. Cara penggunaannya cukup sederhana. Rebusan daun dan batang Putri Malu dapat diminum seperti teh, tetapi yang paling umum digunakan untuk nyeri sendi adalah dalam bentuk tapel atau kompres tradisional. Caranya, daun Putri Malu ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan sedikit air hangat hingga membentuk pasta. Lalu tempelkan pada bagian sendi yang terasa nyeri selama 30-60 menit. Banyak lansia di pedesaan yang merasakan manfaat luar biasa dari metode ini, karena dalam waktu singkat, rasa nyeri bisa mereda dan gerakan tubuh menjadi lebih leluasa. Ada juga cara lain yang bisa dicoba, yaitu mandi dengan air rebusan daun Putri Malu. Air rebusan ini dituang ke dalam bak mandi atau ember besar, lalu digunakan untuk membilas tubuh terutama pada bagian lutut, pinggul, dan kaki. Efeknya menenangkan otot dan memperlancar peredaran darah, sehingga rasa sakit perlahan berkurang. Beberapa lansia juga bercerita bahwa setelah rutin menggunakan tapel dari Putri Malu selama 2 minggu, mereka bisa kembali beraktivitas seperti menyapu halaman, jalan-jalan pagi, bahkan naik tangga dengan lebih percaya diri. Mereka merasa lebih ringan dan tidak mudah merasa capek, karena sendi yang tadinya terasa berat kini menjadi lebih lentur. Namun, tentu saja tidak semua orang akan merasakan hasil yang sama. Respon tubuh terhadap tanaman herbal bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk mencoba secara bertahap dan melihat bagaimana reaksi tubuh. Jika dirasa cocok, Putri Malu bisa dijadikan sahabat setia untuk mengatasi nyeri sendi secara alami tanpa harus terus-menerus mengandalkan obat penghilang rasa sakit dari apotek. Tak bisa dipungkiri, nyeri sendi memang bisa membuat hidup terasa berat. Tapi kabar baiknya, dengan bantuan tanaman sederhana seperti Putri Malu, harapan untuk bergerak bebas tetap ada. Yang penting adalah konsistensi, dan tentu saja disertai gaya hidup sehat seperti olahraga ringan dan makanan bergizi. Setelah membahas sendi dan otot, mari kita lihat bagaimana Putri Malu bisa memberikan manfaat lain yang tak kalah penting, terutama untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, sesuatu yang sangat krusial di usia 60 tahun ke atas. Tekanan darah tinggi, atau yang sering disebut hipertensi, adalah salah satu pembunuh senyap di kalangan lansia.
Banyak orang tidak menyadari mereka mengalaminya, hingga tiba-tiba terkena stroke ringan, pusing luar biasa, jantung berdebar kencang, bahkan pingsan saat berdiri terlalu cepat. Dan yang lebih mengkhawatirkan, hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala sama sekali, tapi perlahan-lahan merusak pembuluh darah di seluruh tubuh. Mengontrol tekanan darah di usia lanjut bukanlah perkara mudah. Seringkali dibutuhkan perubahan gaya hidup menyeluruh, seperti mengurangi konsumsi garam, rutin berolahraga ringan, menghindari stres, dan tentunya, menjaga pola tidur. Tapi selain itu, alam juga menyediakan beberapa bantuan alami. Salah satunya datang dari tanaman putri malu. Tanaman yang mungil dan tampak sederhana ini ternyata memiliki efek diuretik alami, yaitu membantu tubuh membuang kelebihan garam dan air melalui urin. Hal ini penting, karena garam berlebih di dalam tubuh bisa menyebabkan darah menjadi lebih kental dan meningkatkan tekanan di dalam pembuluh darah. Dengan membantu mengeluarkan cairan berlebih, tekanan dalam sistem peredaran darah bisa diturunkan secara perlahan dan aman. Lebih dari itu, putri malu juga memiliki efek relaksan otot polos, yaitu otot-otot yang melapisi pembuluh darah. Ketika otot ini rileks, pembuluh darah pun melebar, aliran darah menjadi lebih lancar, dan tekanan darah bisa turun secara alami. Beberapa senyawa dalam putri malu seperti flavonoid dan tanin diketahui berkontribusi dalam mekanisme ini. Cara penggunaannya untuk membantu mengontrol tekanan darah tidak jauh berbeda dari manfaat sebelumnya. Cukup ambil segenggam daun putri malu, rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum setelah agak hangat. Dianjurkan diminum tidak setiap hari, melainkan 2-3 kali seminggu, agar tubuh punya waktu beradaptasi dan tidak terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Bagi lansia yang sudah rutin mengonsumsi obat dari dokter untuk hipertensi, penggunaan herbal seperti putri malu harus tetap dikonsultasikan terlebih dahulu. Jangan langsung menghentikan obat dokter dan beralih ke ramuan tradisional secara tiba-tiba, karena ini bisa berbahaya. Tapi bila digunakan sebagai pendamping dan dilakukan dengan bijak, tanaman ini bisa menjadi bantuan yang sangat berharga. Seorang pria lansia dari Sumatera pernah bercerita bahwa tekanan darahnya yang dulu sering naik turun kini lebih stabil setelah ia menggabungkan pola makan sehat, jalan kaki pagi, dan minum rebusan putri malu 2 kali seminggu. Ia merasa lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan tidak lagi mudah tersulut emosi. Ini bukan hanya soal tekanan darah yang membaik, tapi juga perasaan lebih seimbang secara keseluruhan. Kesehatan memang tidak bisa hanya mengandalkan satu hal saja. Tapi keberadaan tanaman seperti putri malu bisa menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga tubuh tetap seimbang, terutama di usia yang sudah tidak muda lagi. Dan berbicara tentang keseimbangan tubuh, salah satu hal yang sering membuat lansia tidak nyaman adalah masalah pencernaan. Khususnya, kesulitan buang air besar, yang ternyata juga bisa dibantu oleh tanaman kecil ini. Yuk, kita lanjutkan pembahasannya. Di usia 60 tahun ke atas, banyak orang mulai mengalami masalah yang tampaknya sepele, tapi sebenarnya bisa sangat mengganggu kualitas hidup, susah buang air besar. Dalam istilah medis dikenal dengan konstipasi, kondisi ini membuat seseorang buang air besar lebih jarang dari biasanya, dengan tekstur tinja yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan. Bagi lansia, ini bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga bisa berdampak pada tekanan darah, kesehatan jantung, bahkan memicu wasir atau luka pada usus jika dibiarkan terlalu lama. Salah satu penyebab utama konstipasi pada lansia adalah penurunan gerakan peristaltik usus, yaitu gerakan alami usus untuk mendorong makanan yang dicerna menuju ke bagian akhir saluran pencernaan. Ditambah dengan kurangnya konsumsi serat, minum air yang tidak cukup, serta berkurangnya aktivitas fisik, semua itu membuat proses buang air besar jadi tersendat. Bahkan, ada sebagian lansia yang sampai merasa cemas setiap kali ke toilet karena takut tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Dalam kondisi seperti ini, bantuan alami sangat dibutuhkan. Dan sekali lagi, putri malu hadir sebagai tanaman kecil dengan manfaat besar. Tanaman ini memiliki efek laksatif ringan, yang artinya dapat membantu melunakkan tinja dan merangsang pergerakan usus. Efek ini berasal dari senyawa alami seperti tanin dan alkaloid yang terdapat pada daun dan batangnya. Berbeda dari obat pencair kimia yang kadang bisa menyebabkan ketergantungan, rebusan daun putri malu bekerja dengan cara yang lebih lembut. Ia membantu tubuh menyesuaikan kembali ritme pencernaan tanpa memaksa, sehingga cocok digunakan oleh lansia yang ingin solusi aman tanpa takut efek samping yang berlebihan. Cara menggunakannya cukup sederhana. Rebus segenggam daun putri malu dalam 2 gelas air, hingga tersisa setengahnya. Minum saat hangat, idealnya di pagi hari sebelum makan. Efeknya tidak secepat obat pencair instan,
Tapi biasanya dalam beberapa jam, rasa mulas alami akan datang, dan tubuh pun bisa membuang sisa makanan dengan lebih lancar. Selain diminum, air rebusan daun putri malu juga bisa digunakan sebagai campuran air mandi bagi mereka yang merasa perutnya sering kembung atau terasa penuh. Meski belum banyak penelitian ilmiah untuk cara ini, banyak pengguna ramuan tradisional yang mengaku merasa lebih ringan setelah mandi dengan air rebusan ini. Hal ini mungkin karena efek relaksasi dari aroma daunnya yang membantu mengurangi ketegangan otot perut. Di beberapa daerah pedesaan, para orang tua zaman dulu biasa menanam putri malu di pekarangan rumah. Bukan hanya karena tanamannya mudah tumbuh, tapi karena mereka percaya bahwa tanaman ini bisa mengusir racun dari tubuh, termasuk racun yang menumpuk di usus. Keyakinan ini mungkin terdengar kuno, tapi jika dilihat dari sudut pandang kesehatan modern, usus yang bersih memang erat kaitannya dengan daya tahan tubuh yang lebih baik. Bahkan, ada lansia yang dulu harus mengandalkan obat pencahar setiap 2 hari sekali. Kini bisa buang air besar lebih teratur hanya dengan meminum rebusan putri malu 3 kali seminggu. Ia merasa lebih nyaman, perut tidak lagi begah, dan yang paling penting, ia tidak merasa tergantung pada obat-obatan dari apotek yang kadang membuat perut melilit. Tentu saja, setiap tubuh berbeda. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Namun dengan mencoba perlahan, mengamati reaksi tubuh, dan tetap menjaga pola makan serta konsumsi air putih yang cukup, maka manfaat dari putri malu ini bisa dirasakan secara maksimal. Dan setelah tubuh terasa ringan karena pencernaan lancar, langkah selanjutnya adalah menjaga agar gula darah tetap stabil, sesuatu yang sangat penting agar tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah lemas di usia lanjut. Ternyata, putri malu juga punya peran dalam hal ini. Kita bahas lebih lanjut sekarang. Diabetes bukan lagi penyakit yang asing di kalangan lansia. Bahkan, sebagian besar orang yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas memiliki risiko tinggi terkena diabetes tipe 2. Penyakit ini muncul perlahan, tapi efeknya bisa sangat luas. Dari sering buang air kecil di malam hari, mudah haus, luka yang sulit sembuh, penglihatan kabur, hingga komplikasi ke jantung, ginjal, bahkan saraf kaki. Yang lebih menantang lagi, banyak lansia baru menyadari dirinya mengidap diabetes setelah kadar gula darah sudah terlalu tinggi. Untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, tentu pola makan sehat dan olahraga rutin adalah fondasi utamanya. Tapi menariknya, sejumlah tanaman herbal juga bisa membantu menjaga kestabilan gula darah. Salah satunya adalah putri malu, tanaman yang selama ini lebih dikenal karena daunnya yang menguncup ketika disentuh, ternyata punya potensi besar dalam menstabilkan kadar glukosa dalam darah. Sahabat sehat mungkin bertanya, bagaimana bisa tanaman kecil ini membantu masalah yang sebesar diabetes? Jawabannya ada pada senyawa aktif di dalamnya. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak putri malu mengandung flavonoid, alkaloid, dan tanin yang berperan dalam memperlambat penyerapan glukosa di usus. Dengan proses penyerapan yang lebih lambat, lonjakan gula darah setelah makan bisa dikendalikan, dan ini sangat penting bagi penderita prediabetes atau diabetes ringan. Tak hanya itu, beberapa percobaan laboratorium menunjukkan bahwa putri malu juga memiliki efek antioksidan yang cukup kuat. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel pankreas, organ yang memproduksi insulin, dari kerusakan akibat stres oksidatif. Dengan kata lain, tanaman ini tak hanya membantu mengontrol gula darah, tapi juga menjaga agar tubuh tetap mampu memproduksi insulin secara alami. Cara mengonsumsinya tidak berbeda jauh dari manfaat sebelumnya. Rebus segenggam daun putri malu yang sudah dicuci bersih ke dalam 2 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Minum air rebusan ini 2 atau 3 kali seminggu setelah makan pagi atau sore. Jangan diminum dalam keadaan perut kosong, dan sebaiknya tidak bersamaan dengan obat diabetes dari dokter, kecuali sudah dikonsultasikan. Yang paling penting adalah konsistensi. Herbal seperti putri malu bekerja secara perlahan tapi bertahap. Tidak memberikan efek drastis seperti obat kimia. Tapi jika dilakukan dengan disiplin dan diiringi perubahan pola hidup, manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Seorang nenek di Yogyakarta pernah membagikan kisahnya. Ia awalnya merasa sering lemas dan mengeluh matanya mudah buram. Setelah dicek, ternyata kadar gula darahnya lebih dari 200. Dokter memberinya obat, tapi karena takut efek samping, ia juga mencoba mengatur pola makan dan mengonsumsi rebusan putri malu 2 kali seminggu. Dalam 3 bulan, kadar gulanya turun menjadi 150, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Ia tetap minum obat dokter, tapi rebusan herbal ini membantu menstabilkan kondisinya. Namun tentu saja, tidak semua orang akan merasakan efek yang sama. Oleh karena itu,
penting untuk memantau kadar gula darah secara berkala dan tidak hanya bergantung pada ramuan tradisional. Putri malu sebaiknya dijadikan pelengkap, bukan pengganti pengobatan utama. Menjaga kadar gula darah tetap stabil berarti menjaga energi tubuh tetap kuat, pikiran tetap fokus, dan tubuh tidak mudah lemas. Apalagi bagi lansia yang ingin tetap aktif menikmati hari tua bersama keluarga dan cucu tercinta. Dan menariknya, efek menstabilkan gula darah ini seringkali berkaitan erat dengan manfaat lain dari putri malu yang tak kalah penting, yaitu menenangkan sistem saraf dan meredakan kecemasan, yang juga menjadi masalah umum di usia lanjut. Yuk, kita bahas manfaat berikutnya dengan lebih dalam. Di usia lanjut, bukan hanya tubuh yang sering merasa lelah, pikiran pun bisa ikut letih. Banyak lansia yang mengaku mudah cemas, gelisah tanpa sebab, bahkan merasa panik saat berada sendirian di rumah atau menjelang malam hari. Perasaan khawatir berlebihan ini seringkali muncul karena perubahan hormon, kehilangan orang tercinta, atau karena ingatan akan masa lalu yang datang tanpa diundang. Dan ketika pikiran tidak tenang, tidur terganggu, tekanan darah meningkat, serta tubuh jadi lebih cepat lelah. Kecemasan yang tidak ditangani bisa berubah menjadi beban mental yang berat. Beberapa orang mungkin mengalami jantung berdebar tanpa sebab, perut terasa tidak enak, hingga muncul rasa takut yang tidak jelas arahnya. Disinilah putri malu kembali menunjukkan potensinya, bukan hanya sebagai tanaman obat fisik, tapi juga penyejuk jiwa. Tanaman putri malu memiliki sifat sedatif alami, yaitu mampu menenangkan sistem saraf pusat secara ringan. Kandungan seperti alkaloid dan flavonoid yang sebelumnya telah dibahas, ternyata bekerja juga di bagian otak yang mengatur ketenangan dan emosi. Efeknya bisa terasa seperti setelah minum teh hangat saat sore hari. Ada rasa damai, tenang, dan pikiran menjadi lebih jernih. Banyak orang tua zaman dahulu yang memanfaatkan rebusan daun putri malu ketika merasa panik atau gelisah. Mereka tidak menyebutnya dengan istilah medis seperti gangguan kecemasan, tapi lebih kepada jantung rasanya gak enak atau hati gak tenang. Setelah minum ramuan ini, mereka bisa tidur lebih nyenyak, atau setidaknya duduk santai tanpa pikiran berlarian kemana-mana. Cara membuatnya cukup mudah. Ambil segenggam daun putri malu segar, cuci bersih, lalu rebus dengan air secukupnya. Minum ketika airnya masih hangat, tidak perlu ditambah pemanis apapun. Untuk efek yang lebih maksimal, bisa sambil duduk di tempat tenang, jauh dari suara keras atau gangguan lain. Biarkan aroma alami daun tersebut membantu mengendurkan otot dan memberi sinyal kepada otak bahwa ini waktunya beristirahat. Beberapa lansia mengaku bahwa setelah rutin mengonsumsi ramuan ini seminggu 2 kali, mereka merasa lebih ringan menjalani hari. Pikiran tidak lagi cepat panik, dan tubuh juga lebih siap menghadapi perubahan, baik suasana hati maupun tekanan dari luar. Mereka merasa seperti mendapat teman tenang yang bisa diajak bicara dalam diam. Namun penting untuk dicatat, bagi sahabat sehat yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau sering merasa pusing saat bangun tidur, sebaiknya tidak mengonsumsi ramuan ini terlalu sering. Efek menenangkannya yang lembut memang menolong banyak orang, tapi bisa membuat tekanan darah menurun pada sebagian kecil individu. Konsultasi dengan tenaga kesehatan tetap jadi pilihan bijak, terutama jika dikombinasikan dengan obat dari dokter. Ketenangan jiwa adalah salah satu faktor terpenting dalam menjaga kesehatan lansia. Ketika hati tenang, tubuh pun akan lebih mudah pulih dari sakit. Nafsu makan meningkat, tidur membaik, dan interaksi dengan keluarga menjadi lebih hangat. Bahkan, banyak penyakit fisik yang muncul karena hati yang tidak bahagia. Uniknya, efek menenangkan ini juga membawa dampak baik ke bagian tubuh lainnya, terutama pada saluran kencing, yang seringkali bermasalah pada lansia. Rasa tidak nyaman, nyeri saat buang air kecil, atau frekuensi yang terlalu sering di malam hari bisa jadi tanda adanya gangguan. Dan ternyata, tanaman putri malu juga bisa membantu meredakan keluhan tersebut secara alami. Keluhan pada saluran kencing adalah masalah yang sering dialami oleh banyak lansia. Mulai dari buang air kecil terlalu sering di malam hari, rasa panas saat buang air, hingga munculnya gejala seperti nyeri di bawah perut dan anyang-anyangan. Meski sering dianggap sepele, infeksi saluran kencing, ISK, sebenarnya bisa sangat mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup. Bahkan, jika dibiarkan terlalu lama, infeksi ringan ini bisa menjalar ke ginjal dan menimbulkan komplikasi serius. Bagi lansia, sistem kekebalan tubuh yang menurun membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Ditambah lagi dengan kebiasaan minum air yang kurang, atau karena tubuh tak lagi memberi sinyal haus sekuat dulu. Semua ini membuat bakteri lebih mudah berkembang biak di saluran kemih, menciptakan kondisi yang tidak nyaman dan melemahkan tubuh secara perlahan. Dalam pengobatan herbal tradisional,
Putri malu dikenal sebagai salah satu tanaman yang memiliki efek antibakteri, khususnya pada saluran kemih. Senyawa aktif dalam tanaman ini, seperti mimosine dan tanin, diketahui mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme jahat di dalam tubuh, termasuk bakteri penyebab ISK. Tak hanya itu, putri malu juga bersifat diuretik ringan, membantu melancarkan pengeluaran urin dan mencegah penumpukan bakteri di saluran kemih. Penggunaan putri malu untuk mengatasi gejala infeksi saluran kencing bisa dilakukan dengan cara yang sederhana namun efektif. Rebus daun dan akarnya dalam air bersih, kemudian minum saat hangat. Disarankan dikonsumsi 2 kali seminggu, khususnya ketika mulai muncul gejala seperti rasa panas saat buang air kecil atau perasaan tidak tuntas setelah ke toilet. Efeknya perlahan akan membuat tubuh lebih ringan, urin menjadi lebih lancar, dan rasa nyeri mulai mereda. Ada juga lansia yang menggunakan air rebusan putri malu sebagai air bilasan untuk bagian luar saluran kemih, terutama jika merasa gatal atau tidak nyaman. Meski metode ini lebih jarang dipraktikkan, sebagian orang merasa lebih segar dan bersih setelah melakukannya, terutama mereka yang kesulitan menjaga kebersihan secara optimal karena keterbatasan fisik. Beberapa kisah dari masyarakat pedesaan juga menyebutkan bahwa mereka menggabungkan rebusan putri malu dengan daun sirih untuk efek yang lebih kuat. Tapi jika ingin menggunakan campuran seperti itu, tetap disarankan untuk mencoba sedikit terlebih dahulu dan melihat bagaimana respons tubuh. Yang terpenting adalah memperhatikan dosis dan tidak mengonsumsinya berlebihan. Satu kisah menarik datang dari seorang nenek berusia 75 tahun yang sering mengeluhkan nyeri saat buang air kecil. Setelah diperiksa, tidak ditemukan infeksi parah, tapi dokter menyarankan untuk minum air lebih banyak dan menjaga pola makan. Di waktu yang sama, sang cucu membuatkan rebusan daun putri malu untuk diminum seminggu 2 kali. Setelah 3 minggu, keluhan nyerinya menghilang, dan ia tidak lagi bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Manfaat ini bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, melainkan telah menjadi bagian dari pengobatan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia, tanaman ini dijuluki sebagai pembersih alami, karena fungsinya dalam membantu sistem ekskresi bekerja lebih baik. Menjaga kesehatan saluran kencing sangat penting bagi lansia, karena ketidaknyamanan di area ini bisa membuat seseorang menjadi mudah lelah, sulit tidur, bahkan enggan untuk keluar rumah. Jika infeksi berulang terjadi, daya tahan tubuh pun akan semakin lemah. Dan setelah kita mengetahui bagaimana putri malu mampu menyejukkan tubuh dari dalam, meredakan panas dan infeksi, kini saatnya kita bahas kemampuan tanaman ini dalam membantu meredakan demam dan peradangan ringan, yang juga umum terjadi di usia senja. Di usia muda, demam mungkin hanya dianggap sebagai gangguan sementara yang bisa diatasi dengan tidur dan minum obat penurun panas. Namun, bagi lansia, demam dan peradangan ringan bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang melawan sesuatu yang lebih serius. Sistem kekebalan yang mulai menurun membuat tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu dalam respons infeksi atau iritasi. Bahkan, demam ringan saja bisa membuat tubuh terasa sangat lemah, kepala berat, dan napas tidak nyaman. Peradangan ringan juga sering muncul di berbagai bagian tubuh, dari tenggorokan yang terasa gatal, sendi yang membengkak, hingga kulit yang tiba-tiba memerah atau terasa panas saat disentuh. Semua ini adalah bentuk perlawanan tubuh terhadap ancaman dari luar. Namun bila dibiarkan tanpa dukungan yang tepat, proses peradangan bisa menjadi terlalu kuat dan justru melemahkan kondisi tubuh lansia. Di tengah kondisi seperti ini, putri malu kembali menunjukkan kehebatannya. Tanaman ini telah lama digunakan sebagai penurun panas alami dalam pengobatan tradisional. Senyawa yang terkandung di dalamnya seperti tanin, mimosine, dan flavonoid memiliki kemampuan untuk meredakan reaksi peradangan dalam tubuh dan membantu menurunkan suhu tubuh yang sedang meningkat. Tidak seperti obat penurun panas kimia yang bekerja langsung ke pusat pengatur suhu di otak, putri malu bekerja secara lebih alami, menenangkan tubuh dan memperkuat daya tahan dari dalam. Cara pemanfaatannya pun sederhana. Ambil segenggam daun putri malu, cuci hingga bersih, lalu rebus dengan air sebanyak 2 gelas hingga tersisa 1 gelas. Air rebusan ini bisa diminum 2 kali sehari saat tubuh terasa demam atau muncul gejala peradangan ringan. Tak hanya membantu menurunkan suhu, ramuan ini juga memberi rasa tenang dan mengurangi ketegangan otot yang sering menyertai saat seseorang sedang tidak enak badan. Selain diminum, air rebusan putri malu juga bisa digunakan untuk kompres bagian tubuh yang terasa panas. Caranya, basahi kain bersih dengan air rebusan yang sudah didinginkan, lalu tempelkan pada dahi, leher, atau bagian sendi yang meradang. Efek sejuk dari tanaman ini bisa membantu mempercepat pemulihan dan memberikan rasa nyaman, terutama bagi lansia yang tidak tahan dengan dinginnya es batu untuk kompres biasa.
Ada kisah menarik dari seorang kakek berusia 78 tahun yang sering mengalami demam ringan saat cuaca berubah. Beliau sudah tak kuat lagi mengonsumsi obat-obatan penurun panas, karena efek sampingnya membuat lambungnya perih. Sejak ia mengenal manfaat putri malu dari seorang tetangga, ia mulai rutin menyimpan daun segar di rumah. Setiap kali demam datang, ia hanya perlu merebus sedikit daun dan meminumnya hangat-hangat. Dalam beberapa jam, tubuhnya terasa lebih ringan, dan tidurnya pun menjadi lebih pulas. Manfaat antiinflamasi dari putri malu juga membantu meredakan peradangan kulit ringan, seperti ruam karena udara panas, gigitan serangga, atau iritasi ringan. Cukup tumbuk daun segarnya dan oleskan langsung ke bagian yang meradang. Efeknya bisa mengurangi rasa gatal dan membantu menyembuhkan kulit lebih cepat. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa jika demam berlangsung lebih dari 3 hari, atau muncul gejala serius seperti sesak napas, menggigil hebat, atau nyeri dada, maka pemeriksaan medis tetap menjadi langkah utama. Putri malu bukan pengganti dokter, melainkan penolong alami saat gejala masih ringan. Kemampuan tanaman ini dalam mengurangi panas dan peradangan adalah bagian dari kekuatan alam yang selama ini sering kita abaikan. Padahal, dengan perawatan yang tepat dan penggunaan yang bijak, tanaman seperti putri malu bisa menjadi pelindung tubuh yang setia di usia lanjut. Dan berbicara tentang perlindungan, ada satu lagi manfaat penting dari putri malu yang tak kalah mengejutkan, terutama bagi lansia yang kulitnya mulai rapuh dan mudah terluka. Di bab terakhir ini, kita akan bahas bagaimana tanaman kecil ini bisa membantu mempercepat penyembuhan luka ringan, dan mengapa ini sangat penting untuk menjaga kebugaran harian para orang tua hebat. Di usia lanjut, tubuh tidak hanya menjadi lebih rentan dari dalam, tapi juga dari luar. Kulit menjadi lebih tipis, lebih kering, dan lebih mudah terluka, bahkan hanya karena gesekan ringan, benturan kecil, atau terkena kuku saat menggaruk. Bagi sebagian besar lansia, luka kecil seperti itu bisa jadi berbahaya jika tidak cepat sembuh. Penyembuhan luka pada lansia memang cenderung lebih lambat dibandingkan usia muda karena proses regenerasi sel yang sudah menurun. Luka yang tidak cepat sembuh bisa mengundang infeksi, menyebabkan rasa nyeri berkepanjangan, dan menghambat aktivitas harian. Bahkan dalam kasus tertentu, luka kecil bisa berkembang menjadi borok yang sulit ditangani. Inilah sebabnya perawatan luka yang cepat dan tepat sangat penting bagi lansia, bahkan untuk luka kecil sekalipun. Dan lagi-lagi, putri malu hadir dengan manfaat yang tidak disangka-sangka, membantu mempercepat penyembuhan luka ringan. Daun dari tanaman ini mengandung zat aktif yang bersifat antibakteri, antiinflamasi, dan mempercepat regenerasi jaringan kulit. Tanin yang terkandung dalam putri malu berperan dalam mengecilkan pembuluh darah kecil di permukaan kulit, vasokonstriksi ringan, membantu menghentikan pendarahan, dan mempercepat pembentukan jaringan baru. Penggunaannya cukup sederhana. Untuk luka ringan seperti lecet, goresan, atau bekas garukan, daun putri malu segar bisa ditumbuk hingga halus lalu ditempelkan langsung ke luka yang sudah dibersihkan. Biarkan selama 15-30 menit, kemudian bilas dengan air matang hangat. Cara ini telah digunakan secara turun-temurun oleh banyak masyarakat di desa-desa, dan hasilnya cukup mengejutkan. Luka yang biasanya membutuhkan beberapa hari untuk kering, bisa mulai menutup dalam waktu lebih singkat. Selain ditumbuk, ada juga cara membuat salep alami dari putri malu. Daun yang sudah dikeringkan ditumbuk hingga menjadi serbuk halus, lalu dicampur dengan minyak kelapa murni atau minyak zaitun. Campuran ini disimpan dalam wadah tertutup dan bisa digunakan sewaktu-waktu untuk mengoles luka ringan, gigitan serangga, atau iritasi kulit. Dengan pemakaian teratur, kulit akan terasa lebih tenang, dan proses penyembuhan berjalan lebih lancar. Seorang lansia di Jawa Barat yang pernah jatuh kecil di dapur dan mengalami luka gores di betisnya, awalnya panik karena takut lukanya memburuk. Ia tidak langsung ke dokter karena lukanya kecil, tapi juga tidak berani diamkan begitu saja. Ia mencoba kompres daun putri malu selama 3 hari berturut-turut. Hasilnya, rasa nyeri berkurang, bengkak mereda, dan kulit mulai mengering lebih cepat dari biasanya. Selain mempercepat penyembuhan, efek antiseptik dari tanaman ini juga membantu mencegah infeksi bakteri pada luka. Ini sangat penting bagi lansia yang sistem kekebalannya lebih rentan terhadap serangan mikroorganisme. Jadi meskipun sederhana, perawatan dengan tanaman ini bisa sangat membantu mempercepat pemulihan tanpa efek samping berat. Namun, penting untuk diperhatikan, jika lukanya besar, dalam, mengeluarkan nanah, atau tidak membaik dalam 2-3 hari, segera konsultasi ke tenaga medis. Putri malu hanya cocok untuk luka kecil dan ringan, bukan pengganti perawatan medis profesional. Dengan begitu banyak manfaat yang sudah kita bahas, dari membantu tidur,
mengatasi nyeri sendi, menurunkan tekanan darah, menjaga pencernaan, hingga mempercepat penyembuhan luka, jelas bahwa tanaman kecil ini bukan sekadar penghias halaman. Ia adalah penjaga alami bagi tubuh lansia, asal digunakan dengan benar dan penuh kesadaran. Dan kini, kita sampai di ujung perjalanan. Di bagian terakhir, mari kita simpulkan semua manfaat luar biasa Putri Malu dan renungkan kembali betapa alam menyediakan banyak hal yang kadang luput dari perhatian kita. Setelah kita mengenal lebih dekat tanaman mungil yang satu ini, mungkin banyak dari sahabat sehat yang baru menyadari betapa sesuatu yang terlihat kecil seringkali menyimpan manfaat besar. Putri Malu, tanaman yang selama ini hanya dianggap hiasan liar di halaman rumah atau tumbuh begitu saja di pinggir jalan, ternyata menyimpan potensi luar biasa dalam menjaga dan mendukung kesehatan tubuh, khususnya di usia lanjut. Kita telah menjelajahi 9 manfaat utama yang ditawarkan oleh tanaman ini untuk para lansia. Mulai dari membantu mengatasi gangguan tidur, meredakan nyeri sendi, hingga menurunkan tekanan darah tinggi. Kita juga melihat bagaimana Putri Malu bisa membantu melancarkan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, dan menenangkan saraf yang sering gelisah. Tak berhenti di sana, manfaat lain seperti meredakan infeksi saluran kencing, menurunkan demam, hingga mempercepat penyembuhan luka ringan menambah panjang daftar kebaikan dari tanaman yang begitu mudah kita temui ini. Semua manfaat tersebut bukan sekadar mitos atau cerita dari masa lalu. Banyak dari khasiatnya telah diamati, digunakan secara turun-temurun, dan sebagian mulai diteliti lebih dalam oleh dunia medis modern. Memang, tanaman herbal seperti Putri Malu tidak selalu bekerja secepat obat dari apotek. Tapi dalam kelebihannya yang alami dan lembut, ada satu hal yang sangat cocok bagi tubuh lansia, keselarasan. Tubuh yang menua butuh pendekatan yang lembut. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu ditekan. Dan di sanalah letak keistimewaan Putri Malu. Namun perlu diingat pula, meskipun tanaman ini menjanjikan begitu banyak manfaat, penggunaan yang bijak tetap menjadi kunci. Jangan menganggap bahwa karena ini tanaman herbal, maka bisa digunakan sesuka hati. Tidak semua tubuh bereaksi sama. Maka, amati reaksi tubuh masing-masing. Jika ragu, selalu konsultasikan dengan tenaga medis atau herbalis yang memahami kondisi tubuh lansia. Selain itu, kita tidak bisa bergantung pada satu tanaman saja. Putri Malu bisa menjadi pelengkap yang luar biasa, tetapi fondasi kesehatan tetap terletak pada gaya hidup sehat, makan bergizi, tidur cukup, rutin bergerak meski hanya jalan kaki ringan, menjaga pikiran tetap positif, dan tentu saja, dikelilingi cinta dari keluarga. Ramuan terbaik bagi lansia, kadang bukan hanya yang kita minum, tapi juga yang kita rasakan, seperti perhatian, ketenangan, dan kehadiran orang terdekat. Tanaman ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Sederhana bukan berarti tak berharga. Dalam kesederhanaannya, Putri Malu mampu memberikan manfaat menyeluruh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia tidak mencolok, tidak mahal, tidak perlu dicari jauh-jauh. Tapi ia hadir, dan siap membantu siapapun yang ingin merawat tubuh secara alami. Jadi, apakah sahabat sehat siap membuka kembali halaman-halaman lama dari pengobatan alami yang diwariskan nenek moyang kita? Siap mencoba pendekatan yang lebih lembut, lebih selaras, dan lebih alami untuk mendukung kesehatan di usia emas? Mungkin mulai besok, saat berjalan di halaman rumah dan melihat daun Putri Malu yang mengatup saat disentuh, kita tak lagi melihatnya sebagai tanaman liar, tapi sebagai teman setia yang penuh manfaat, diam-diam memperhatikan kita, dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Dan itulah kekuatan dari mengenali alam lebih dekat. Karena ternyata, di setiap jengkal tanah yang kita injak, bisa saja tersimpan kebaikan yang mampu membuat hidup kita lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih bermakna.